Balik lagi ke cerita, sekitar jam 3-an itu adik gue dianterin. Gak tahu gue itu yang nganterin siapa. Pokoknya dianterin sama orang ke rumah. Dan di sini gue yang sedihnya itu, kalau adik gue yang pertama sih dia udah ngerti ya kalau ibunya udah meninggal gitu, dia nangis juga. Yang sedihnya itu adik gue yang kecil. Dia nanyain gini, kok mama gak ikut pulang gitu? Kok masih di rumah sakit gak ikut pulang? Di situ, wah, gue ngeliat adik gue udah lemas banget. Ya Allah, ini anak sekecil ini gitu harus sudah hidup tanpa seorang ibu. Situ udah lemes banget, udah nangis. Gue melukin adik gue, kayak pengen ngomong gitu, mama udah nggak ada gitu, kayak nggak tega lah karena emang masih belum ngerti kan. Akhirnya sekitar jam 6 itu bapak gue pulang dari tempat kerjanya kan. Nah pas bapak gue pulang itu dia bingung, bapak gue. Dia nanya, ini ada apaan kok rame-rame? Mama meninggal pak, kecelakaan. Di situ bapak gue kayak nggak nyangka gitu, kayak ngomong, kamu yang bener kamu bercandanya gitu, kayak ngomelin gue gitu. Bener pak, kecelakaan. Di situ bapak gue juga langsung lemes, nangis sama lah kayak gue, kayak udah nggak kuat berdiri gitu, duduk lemes nangis. Akhirnya saudara-saudara gue juga itu udah pada datang semua, udah di rumah gue semua. Dan sekitar jam 7 ambulansnya udah datang ke rumah gue. Dan itu langsung dianterin ke kampung halaman gue buat dimakamin. Dari sini tuh sekitar jam 7, nyampe sana itu jam 4 pagi. Dan di kampung gue itu udah rame lah, kayak saudara-saudara gue udah pada nyambut gitu, udah pada sedih lah ngelihat kedatangan jenazah ibu gue. Dan akhirnya jenazahnya kan dimasukin dulu tuh ke rumah karena emang masih gelap, jadi nggak mungkin langsung dimakamin pas datang itu juga. Siangnya tuh baru dimakamin. Dan ternyata yang nabrak ibu gua ini, dia itu buru-buru. Jadi dia ini mau nikah. Mungkin karena buru-buru atau gimana, ketabraklah ibu gua. Kronologinya itu ibu gua mau ke warung. Dan itu gua untungnya, ya Allah, adik gue untung gak ikut naik motor itu. Coba kalau adik gue ikut ke warung sama ibu gue udah gak bisa ngebayangin lagi deh. Kronologinya ini, ibu gue nyebrang karena emang posisi toko itu ada di pinggir jalan. Dia mau ke warung, mau beliin jajanan adik gue. Nyebrang lah dari sebelah sinilah, itu ada motor kenceng, nabrak lah ke Hajar sampingnya. Dan kakinya ini, kan kalau kaki kan lurus begini, itu sampai pas diangkat dia bengkok gitu karena patah mungkin. Dan yang bikin fatal itu bagian kepala sininya, pembuluh darahnya pecah. Dan kata orang dari rumah sakitnya juga bilang, sebenarnya kalau pakai helm itu mungkin nggak bisa sampai meninggal begini, karena yang fatal ini pembuluh darah sini kebentur aspal. Dan kejadian itu jadi pelajaran banget buat gue. Ternyata fungsi helm ini benar-benar penting gitu. Entah lu mau pergi kemana, ke warung yang deket gitu, tapi itu helm penting banget karena kecelakaan itu nggak ada yang tahu kapan terjadinya.